Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini dapat beribadah bersama-sama sekalipun masih di tempat kita atau rumah kita masing-masing. Mari kita beribadah dengan sukacita, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan adalah sumber anugerah dan Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Beberapa waktu yang lalu, masih dalam tahun ini, saya pernah berbicara tentang gereja yang tangguh. Gereja yang tangguh dengan percaya kepada Tuhan dapat mengatasi persoalan yang sangat besar. Alam maut disebutkan, tapi gereja sanggup menghadapinya karena Tuhan memberikan kekuatan yang sangat besar. Hari ini saya ingin berbicara tentang hidup yang berkemenangan. Saya percaya gereja harus mempunyai kehidupan yang berkemenangan sekalipun berada dalam situasi seperti saat ini kita hadapi. Kita tidak boleh berkeluh kesah, sungguh dan putus asa. Nah, untuk itu mari kita akan membaca kepada firman Tuhan dan saya akan bacakan buat kita sekalian surat Roma pasal yang ke-8 ayat 31, 35, 36 dan 37. Demikian bunyinya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya hidup bukan tempat untuk bermain. Hidup adalah medan perang. Kita harus bertempur untuk mendapatkan kemenangan. Harus bertempur, harus berani menghadapi, sehingga kita hidup berkemenangan. Saudara, bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berkemenangan? Bagaimana gereja berkemenangan? Untuk itu tadi kita telah mendapat jawaban yang begitu jelas, sangat sederhana. Hidup yang berkemenangan, katalah gereja yang berkemenangan. Pertama, oleh karena perlindungan Tuhan. Sebab apa yang akan kita katakan semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kita, Allah memihak kita. Artinya ada kehadiran Tuhan untuk menolong dan mengalahkan musuh-musuh yang sedang kita hadapi. Allah menjadi tempat perlindungan yang aman dan kuat untuk menghadapi musuh-musuh itu. Seperti Daud mengatakan dalam Mazmurnya 56 ayat 10, maka musuhku mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kemenangan ketika ada Allah hadir. Saudara, apakah musuh yang paling kejam dan ganas sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Yang paling ganas. Kita tahu bahwa virus Corona 19 ini ganas, bisa mematikan tubuh, bisa membinasakan fisik kita. Tetapi sesungguhnya itu bukan musuh yang paling ganas. Yang bisa membunuh dan membinasakan jiwa kita adalah dosa. Saudara, musuh yang dapat mempengaruhi, menjerat, menggoda, menipu adalah setan. Itu adalah musuh yang sangat ganas. Ia datang untuk membinasakan habis-habisan. Sehingga kita tidak akan bisa bicara damai, sukacita, apalagi keselamatan. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah kalahkan. Saudara, ada musuh yang lain. Musuh itu siapa? Diri kita sendiri. Ada pada diri kita. Dan musuh itu disebut keinginan daging. Allah membenci keinginan daging. Dan keinginan daging ini bisa membinasakan jiwa kita. Puji Tuhan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, yang artinya membebaskan, melepaskan kekuatan dosa, bahkan kehadiran dosa.
Saudara, puji Tuhan, kalau upah dosa adalah maut, tetapi anugerah dalam Yesus Kristus adalah keselamatan yang Ia berikan. Saudara, pertempuran rohani tidak dapat dihadapi atau dimenangkan dengan kekuatan diri kita sendiri. Siapapun namanya manusia tidak mungkin dapat menghadapi pertempuran rohani dengan kuat dan eksis. Kekalahan yang akan ditemukan, kehidupan yang penuh dengan kekalahan. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya kita bersyukur Yesus telah memberikan kemenangan. Ia berpihak kepada kita. Itu sebabnya kita tidak boleh hidup di luar perlindungannya, jauh dari Dia, dan tinggalkan Tuhan, apalagi jika kita ingin menjadi lebih dari pemenang. Yang kedua, hidup berkemenangan adalah oleh pemeliharaan Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan, memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kehadiran Tuhan bukan saja memberikan perlindungan, tetapi kehadiran Tuhan memberikan pemeliharaan atas kehidupan kita. Allah telah memberikan kebutuhan yang utama, yaitu keselamatan, pengampunan atas dosa-dosa kita. Keselamatan adalah kebutuhan yang utama. Akan tetapi Allah juga memberikan kebutuhan terasa dari A sampai Z, menyangkut kehidupan kita yang kita alami saat ini. Allah menyediakan kebutuhan yang kita perlukan. Dia pemelihara yang setia. Saudara, kita melihat bagaimana persoalan yang dialami orang-orang yang menghadapi kesulitan, bahkan kesukaran yang sangat majemuk, kesukaran yang penuh dengan warna, tetapi dapat keluar dari kesukaran itu. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara, ada masa-masa sulit yang sangat ekstrim. Ya. Tadi kita baca ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Ini kesulitan. Hanya Tuhan yang dapat memampukan kita menghadapi kondisi keadaan yang sangat ekstrim seperti itu. Kenapa demikian? Itulah pemeliharaan Tuhan. Allah turut bekerja dengan tidak kurang cara untuk menolong kita. Untuk itu, kita tidak boleh keluar dari pemeliharaannya jika kita ingin menjadi pemenang yang tangguh. Yang ketiga, hidup berkemenangan adalah oleh pembelaan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ke-34 Roma pasal 8, Yesus Kristus yang telah mati, betul. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, betul. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita, benar. Dia adalah pembela kita. Yesus Kristus membela kita. Jika Allah di pihak kita, jika Allah membela kita, jika Allah memelihara kita, jika Allah ada di dalam kehidupan kita di masa seperti apapun seperti saat ini, Dia tetap pembela yang agung. Saudara, kenapa ada pembela? Kenapa dibutuhkan pembela? Pembela dibutuhkan untuk mendampingi seseorang untuk memenangkan persoalan. Pembela atau pembelaan ada karena ada persoalan. Saudara, pembela yang handal dan ulung dalam masa kini, dalam kehidupan kita saat ini, dibutuhkan oleh orang banyak untuk memenangkan setiap persoalan. Saudara, kenapa banyak orang terpenjara dalam kebohongan dan kepalsuan hidup? Kenapa ada orang yang hilang akal? Kenapa ada banyak orang yang putus asa? Kenapa ada banyak orang yang bunuh diri? Jawabannya adalah benar, tidak mempunyai kekuatan, tidak ada daya, hilanglah harapan. Tetapi sesungguhnya ketika orang tidak dapat
menghadapi persoalan lalu, mengakhiri hidupnya seperti bunuh diri, tidak dapat memenangkan persoalan. Tapi puji Tuhan bahwa Yesus Kristus telah memenangkan persoalan kita. Dosa-dosa kita diampuni. Dia pelihara waktu demi waktu seperti saat ini. Kita berharap bahwa keadaan kita menghadapi pergumulan melawan virus corona, kita berharap supaya cepat berlalu, berakhir, dan ada kemenangan. Haleluya. Tapi saya percaya bahwa Allah turut bekerja. Allah bertindak dan Allah memperhatikan persoalan kita. Dialah pembela yang agung, pembela yang benar. Saudara, tanpa Tuhan dan pembelaannya, kita tidak akan dapat hidup. Di tengah-tengah krisis kita tidak akan pernah menemukan yang namanya exist dan survive. Kita tidak akan pernah menjadi lebih daripada pemenang kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Saya percaya kita semua mengandalkan Tuhan. Dia tidak berubah. Saudara, dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah. Ada banyak orang tinggalkan kita di masa-masa sulit. Situasi seperti ini membuat orang bimbang, membuat orang penuh penyesalan. Tapi hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Masih ada Tuhan yang mau berbicara kepada kita yang mendengarkan firman-Nya. Marilah kita menjadi gereja yang tangguh, menjadi gereja yang hidup berkemenangan. Dibuktikan kita sanggup untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara, apakah kita mau dan masih mengharapkan yang namanya hidup berkemenangan saat ini? Berharaplah kepada Tuhan. Pertama saya ingin katakan, sebab hidup berkemenangan tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bagi kita tidak menjadi masalah, buruk tidak buruk. Persoalan seperti saat ini yang membuat banyak orang resah, kesulitan, dalam tanda petik krisis yang kita hadapi, itu bukan persoalan bagi kita. Sebab apa? Jika Tuhan memihak kita, Tuhan membela kita, dan Tuhan tolong kita. Kemudian hidup yang berkemenangan bukan bicara masalah zona nyaman, aman, dan mapan. Segala pencapaian yang spektakuler dilabeli dengan kesuksesan, namun ada celah, lubang kecil. Tidak ada rasa nyaman dan tenang dalam jiwanya. Saudara, puji Tuhan, dengan demikian hidup berkemenangan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan Allah dan kemampuannya untuk mengelola setiap persoalan, bahkan segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Bila kita selalu dalam kehendaknya, bila kita mengakui kedaulatan Allah, Dia sanggup untuk menolong dan membebaskan kita keluar dari pertempuran yang sedang kita hadapi, lalu menjadi pemenang. Yang terakhir, saat ini kita tidak perlu banyak omong, apalagi omong besar tentang manusia. Tidak perlu omong gede tentang manusia dengan segala kemampuan dan segala yang dimiliki. Tapi mari kita bicara tentang Allah yang berkuasa, yang olehnya kita ditempatkan sebagai pemenang yang sejati. Saudara, pemenang sejati sesungguhnya adalah karena perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, tidak ada yang namanya pemenang sejati. Banyak orang menemukan yang namanya kemenangan, tapi bukan menjadi pemenang dan tidak berkemenangan. Tapi hari ini saudara, perkenanan Tuhan itu dinyatakan dalam keadaan sulit apapun. Kita boleh menangis, kita boleh dalam keadaan kesedihan, tapi ingat masih ada Tuhan. Dia hadir sebagai pelindung, Dia hadir sebagai pemelihara, dan Dia hadir sebagai pembela. Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi kita. Bersama dengan Tuhan, lakukan perkara-perkara besar. Mari kita ceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Lalu nama Tuhan dipermuliakan. Di mana kita berada, Tuhan memberkati.
Mari kita akan datang dalam doa. Kita bersyukur Tuhan, masih ada Engkau. Engkau yang memihak aku. Hari-hari ini aku harus menghadapi persoalan besar. Namun puji Tuhan, Engkau ada di pihakku. Kehadiran-Mu yang aku perlukan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang sangat besar. Engkau telah menyelamatkan kami dari kuasa dan kehadiran dosa melalui kematian Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau juga telah menjadikan kami lebih daripada pemenang oleh kasih-Mu. Diberkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.